intinya adalah kalau punya visi pasti punya misi, itu niscaya, itu pasti. Kalau punya misi maka pasti punya program. Nah, tadi ada pertanyaan kedua. Ada dari penanya kedua. Nah, udah pegang mic-nya kan? Boleh dong sebutin namanya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mareta dari Prodi Manajemen Pariwisata semester 3. Nah, pertanyaan saya mungkin di sini juga pertanyaan yang sama seperti teman-teman saya yang lain. Pertanyaannya simple, tapi kadang kita suka bingung untuk merealisasikannya. Pertanyaannya itu langkah awal apa, langkah dasar yang harus kita lakukan untuk merealisasikan pariwisata Indonesia menjadi lebih baik setelah kita memiliki visi tersebut. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Setelah maaf. Nih saya agak batuk ini. Sejak ketemu sama Bapak ini batuk terus. Enggak Pak, bercanda saya Pak. Oke, setelah kita punya visi, apa yang harus kita lakukan? Ya melaksanakan visi itu. Jadi maksudnya gimana? Visi itu gini nih. Visi itu adalah tujuan. Jadi salah satu masalah terbesar bagi anak-anak di Indonesia itu adalah mereka selalu kerja di tempat yang tidak sesuai dengan prodinya. Ngalamin nggak? Atau ngeliatin nggak? Merhatiin nggak? Ada orang kuliah di mana, kerjanya di ono gitu, bener kan? Ada lulusan SMA, kerjanya di Indomaret jadi kasir gitu, kan gak nyambung. Karena untuk bisa ngurus kasir itu pelajaran SD cukup, ya kan? Gak akan ditanya Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, jadi kasir. Tapi harus SMA, jadi itu di situ juga gak nyambung sebenarnya. Nah, kenapa? Karena sistem pendidikan kita gak punya visi. Dan kenapa? Karena kita sejak kecil gak punya visi. Kalau misalkan ditanya cita-cita kita apa, kita gak punya visi. Cita-cita kita biasanya jadi dokter atau pilot, karena disuruh sama orang tua begitu. Tapi kita gak seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau maju, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya visi. Visi itu apa? Misalkan dalam jangka waktu 10 tahun dari sekarang, saya sudah punya modal atau saya sudah punya aset 1 miliar. Itu misalkan visinya. Nah, visi itu meniscayakan kemunculan misi dan memunculkan program kerja. Itu pasti. Kalau saya sekarang punya visi, dalam 10 tahun ke depan saya punya aset 1 miliar rupiah. Maka apa yang harus saya lakukan untuk mencapai itu? Bisa nggak? Berarti tahun pertama saya harus punya usaha. Usahanya apa? Nah, visi itu kan gitu. Usahanya adalah saya mau dagang bakso. Misalkan tahun pertama saya punya 1 gerobak bakso. Tahun kedua gerobak baksonya jadi 2 kali lipat. Dan saya kemudian minta ada pekerja untuk saya. Tahun ketiga saya punya 4 gerobak bakso. Tahun kelima saya punya restoran bakso. Tahun ke-6 saya buka cabang restorannya. Tahun ke-10 saya punya aset 1 miliar toko bakso, 4 outlet misalkan. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah misinya. Lalu program kerjanya, untuk bisa membuat bakso, apa yang saya harus lakukan? Saya berarti harus masuk ke kuliahan jurusan perbaksoan. Perbaksoan teh apa sih itu teh? Kuliner, tata boga. Nah, kalau sudah saya masuk ke situ, kemudian saya akan mendapatkan ilmu yang cukup untuk jualan bakso. Setelah itu, sebelum lulus, sebelum skripsi, sebelum disidang, saya keluar dulu. Saya DO dulu, karena saya sudah mendapatkan ilmunya, kemudian saya mulai dagang.
Karena kalau kuliah itu semakin lama kuliah, semakin habis waktu untuk beraksi. Jadi jangan dulu semuanya ya. Pak Rektor masih dengerin gak saya? Bercanda itu mah. Tapi intinya adalah kalau punya visi, pasti punya misi. Itu niscaya, itu pasti. Kalau punya misi, maka pasti punya program kerja yang tadi itu. Berarti saya harus masuk ke prodi, saya harus jadi ngerti soal proses membuat bakso, saya harus ngerti bagaimana cara memasarkannya. Gitu kan? Nah, udah ngerti soal bikin bakso resepnya dan bagaimana cara memasarkannya, maka lakukan eksekusi. Sederhana sebenarnya seperti itu. Nah, yang kita lakukan selama ini itu kebalik. Saya di masa depan pengen punya apa ya? Ya pokoknya saya masa depan pengen membahagiakan orang tua. Gitu kan? Sejak kecil kita nggak gagal untuk bikin misi. Padahal misi itu abstraksi. Misi itu ngarang, gratis, dan tidak terbatas. Misi kita adalah membantu Thanos menghancurkan setengah populasi global. Ya kalau misi makan ngarang aja bisa kan, bebas. Tapi nanti kayak visi mah bebas. Kalau sudah misi apa itu semakin kesini semakin konkret. Tapi nah pertanyaannya yang tadi, kalau sudah punya visi apa? Visi itu meniscayakan adanya misi. Nanti langsung eksekusi dalam program kerja. Gitu. Siapa di sini yang sudah punya usaha sendiri? Oh ada. Akang apa usahanya? Oh di bidang kuliner. Jualan bakso tadi itu. Oh bandeng isi. Bandeng isi kepiting. Oh. Oh kejam ya. Gimana kalau Akang kena karma gitu, Akang terus digituin gitu sama bandeng. Oke, Akang berarti sekarang sudah punya bisnis kuliner. Saya tanya Kang, dalam waktu 2 tahun ke depan, omset Akang harus punya berapa? Nah, misi itu begitu. Boleh. Akang harus punya omset sekian, baru nanti apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan misi itu. Kemudian dari sekarang Akang eksekusi proses ke sana. Kalaupun nanti di tengah jalan gagal, ada banyak potensi untuk gagal. Ada banyak sekali. Tapi kegagalan itu tidak akan jauh dari keberhasilan. Coba bayangkan gini, saya misalkan ya, saya punya misi bahwa di masa depan saya akan jadi presiden. Itu visi saya jadi presiden, misal ya. Nah, kalau sudah pengen jadi presiden, maka misi dan program kerja saya akan mengarahkan saya misalkan kuliah di FISIP. Misal, terus saya belajar masuk partai politik dan sebagainya. Benar kan? Jadi kalaupun nanti saya gagal jadi presiden, setidaknya mungkin saya jadi menteri. Atau jadi anggota DPR. Karena apa? Karena arahnya ke sana. Walaupun gagal di tengah jalan, kita sudah ada di track yang sama. Jadi biasakan untuk punya misi, visi. Jadi apa pertama yang harus dilakukan setelah punya visi itu? Gak usah ngelakuin apapun karena otomatis niscaya setelah kita memiliki visi kita punya misi dan program kerja. Nuhun. Oke, tepuk tangan dulu dong.